Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi sama aku. Hari ini tema readingan kita ya, setelah sekian lama tidak komunikasi, bagaimanakah saat ini pikirannya dia ke kamu, perasaannya, dan akan ada masa depan apa di antara kamu sama dia setelah lama tidak ada komunikasi. Oke, kita cek ya. Pikiran dia saat ini ke kamu setelah sekian lama tidak berkomunikasi. Oke, di sini aku lihat ya, ada apa ya? As of Wands. Dia sedang berpikir untuk melakukan suatu tindakan ya, melakukan usaha. Ini bisa aku lihat seseorang ini memang betul-betul lagi kepikiran kamu saat kita bacakan saat ini ya. Pas banget kartunya. Aku lihatnya gini ya, kalian lama nih nggak komunikasi ya, lama nggak komunikasi. Tapi sadar nggak sih kalian ya, aku yakin kalian juga masih sering kepikiran sama orang ini, dan orang ini pun terkoneksi. Karena apa? Karena semesta mengantar perasaan yang kamu miliki, energi yang kamu miliki kepada orang tersebut. Percaya nggak percaya, dan yang terjadi adalah betul seperti itu ya. Karena dia tuh ngerasain sama seperti yang kamu sekarang mikirin dia, dia juga mikirin kamu. Kalau kamu bilang, ah enggak, dia udah bahagia kok, itu secara fisiknya. 3D kamu lihat dia baik-baik saja, tetapi kamu belum tahu kan isi hatinya. Dan dia tidak membicarakan itu kan sama kamu, bagaimana kamu bisa bilang dia baik-baik saja dan dia tidak mikirin kamu? Nah, makanya kenapa kamu butuh tarot buat lihat ya. Jadi, si orang ini kan udah lama nih nggak komunikasi sama kamu tuh, ya kan? Kepikiran dia ya, apalagi dia atau kamu menyukai sesuatu atau menyukai sesuatu harum, parfum misalkan ya, atau harum udara, terus saat itu kalian lagi bersama bilang, ini enak ya ini. Nah, saat momen dimana dia lagi sendiri atau dia bersama dengan teman-temannya atau bersama dengan yang siapalah pokoknya ya, dia sedang berkumpul dengan siapapun itu, kalau dia teringat dengan harum baunya atau mendengarkan sebuah lagu yang kalian senengin gitu ya, atau hal apapun yang kalian sukai bersamalah, tiba-tiba tanpa sadar gitu, dan pada hari ini kita bacakan dia sedang mencium wangi aroma yang kalian sukai ya, dia teringat sama kamu, terus nggak berhenti ngingetnya, terus dia juga mikir, sedang apa ya saat ini, udah lama nggak komunikasi, bagaimana ya, apa dia masih ada perasaan sama aku, bagaimana dengan tubuhnya, raut wajahnya saat ini ya, udah lama nggak komunikasi. Seperti itu yang dia pikirkan ya. Dia turun dari pikiran, turun ke hati ya, terus dia sambil membayangkan, mungkin dia juga masih menyimpan potretmu, masih menyimpan tulisan-tulisan terakhir kalian ya. Entah itu habis terakhirnya bertengkar, ataukah ada maaf-maafan, ataukah ada keputusan sama-sama saling mundur. Tetapi yang aku lihat seperti itu ya, dia tidak tidak beristirahat pikirannya dari memikirkan kamu. Kalau nggak percaya, kita cek lagi ya. Seseorang ini orangnya pendiam ya. Orang pendiam tuh bahaya guys, bahaya banget. Kenapa? Kamu nggak bisa mendapatkan informasi apa yang dia rasakan di dalam hatinya, apa yang dia pikirkan. Jadi kamu hanya menduga-duga, yang membuat kamu juga jadi bahaya dan membuat kamu terjerumus ke dalam api cemburu yang menyebabkan pasti banyak permasalahan yang terjadi di antara kalian gitu ya. Karena orang pendiam tuh rese ya. Tapi kalau kata orang-orang, asli kata orang-orang, kalau dia nggak sayang sama kamu, dia nggak suka, dan kamu bukan orang yang bisa naklukin dia, kamu nggak tahu, kamu nggak akan pernah tahu isi hati dia ya, pikiran dia, berarti kamu bukan orang yang dia cintai. Hai, hello, kita udah jalan lama loh misalkan gitu ya, tapi yang sekarang beda gitu ya, yang sekarang beda.
Dia lebih diam dan menutup diri. Kenapa? Ada apa yang dia pikirkan? Kita lihat. Kenapa dia menutup diri tanpa bicara sama kamu? Sebenarnya apa sih yang dia pikirkan, ya? Apa yang dia pikirkan? Oke, di sini ada Ten of Wands ya, tentang masalah atau beban perjalanan kehidupannya dia, atau dia punya banyak tanggungan, atau dia punya masalah atau tanggung jawab yang apa ya, yang nggak bisa ditunda, yang nggak bisa digantikan oleh orang lain. Dia yang apa ya, dia yang harus selesaikan gitu. Ini yang membuat dia tuh banyak diam, banyak berubah kepada kamu, karena dalam perjalanan kehidupannya dia, mungkin momen-momen yang paling membuat dia susah, stres, dan apa ya, seakan-akan tuh dia nggak mampu mencapai seperti orang-orang ya. Kebanyakan mungkin orang-orang hidupnya berhasil, usahanya selalu menghasilkan, ada kesuksesan gitu ya, tapi kenapa dia nggak pernah bisa menembus itu? Ini yang dia pikirkan. Apa yang kurang dari usaha yang dia lakukan selama ini? Dia sudah banyak bekerja, sudah banyak apa ya, mengerjakan lebih dari satu atau dua, atau dia bisa banyak mengerjakan sesuatu hal yang dia bisai gitu, maksud aku ya. Nggak cuma satu kerjaan, dia bisa semuanya. Orang ini kalau aku lihat dia punya tenaga yang luar biasa ya. Jadi mungkin karena orangnya diem ya, terus nggak pernah, jarang, atau mungkin sama sekali nggak pernah minta tolong gitu. Bahkan orang yang ngelihatnya aja nggak pernah mau nolong dia, karena saking dia nggak pernah ngomongnya, bukan cuma sama kamu tapi sama orang lain juga, bahkan mungkin sama orang-orang yang saat ini dekat dengan dia ya. Emang segitu orangnya, karakternya diem, pendiam, banyak mikir. Kalau orang banyak mikir tuh bahaya juga. Kadang kamu kalau nggak ngomong, kalau kamu cerewet, kalau kamu nggak cerewet, pasti nanti dia tanya perubahan kamu, karena dia lebih lebih inget dengan orang-orang yang berinteraksi dengan dia. Orang pendiam itu, wow, jangan jangan dibilang dia bodoh ya, dia pintar sekali, segala sesuatunya dia tahu. Yang tidak dikasih tahu pun dia ngerti, yang nggak diajarin dia paham gitu ya. Dia belajar dengan pengalaman, dia belajar dengan semesta, dia belajar dengan indranya sendiri gitu ya. Makanya dia, kalau aku bilang kalau orang pendiam tuh bahaya gitu, bahaya banget. Bisa itu ya, namanya apa, bisa sebagai pemain, oh bisa, itu justru banyak orang-orang yang punya karakter pendiam tuh seperti itu, tapi tidak semua ya, tapi kebanyakan, tapi nggak semua, tapi kebanyakan gimana nih yang ditemuin kebanyakan seperti itu, tapi kan 1001 ya teman-teman ya, jangan disamaratakan. Dia punya beban ya, punya apa ya, sesuatu yang nggak bisa dia serahkan kepada orang lain buat nerusin nih beban saya, enggak. Jadi dia yang harus selesaikan. Makanya kenapa dia saat ini ya, saat dengan kamu ini adalah fase-fase tersulitnya dia dalam kehidupan gitu ya. Dia diminta untuk cepat gitu loh bergerak, bukan oleh orang lain tetapi oleh dirinya, karena dirinya pingin sukses, pingin pindah gitu, pingin pindah dari yang sulit menjadi serba mudah, serba ada gitu ya. Oke, ini soal pekerjaan sih kalau aku lihat ya, teman-teman. Dia memang betul-betul sibuk eh, soal pekerjaan. Memang orangnya workaholic sebetulnya, tapi gimana ya teman-teman ya, walaupun dia giat, rajin, disiplin, tapi dia belum ngejumpai yang namanya kesuksesan. Itu yang membuat dia tuh kayak semakin hari semakin terus berjalan ya. Keadaan dalam kehidupan dia itu berpengaruh terhadap asmara. Makanya di kamu juga, kamu jadinya ngerasa dia tuh kayak berkhianat ya. Dia nggak perhatian sama kamu, padahal dia punya blok mental ya. Akhirnya dia jadi kayak ini teman-teman, apa sih, nggak percaya diri gitu. Dia butuh support dari kamu, tapi justru kamu malah ngedownin dia ya, kayak ngehina dia mungkin, atau ngata-ngatain dia, atau kamu ngecer dia bahwa dia selingkuh atau apa. Itu yang membuat dia tuh kayak
jaga sikap sama kamu, akhirnya dia banyak diem, banyak mikir, nggak mau ngobrol lagi sama kamu, padahal dia butuh support dari kamu, butuh sesuatu yang, ya ibaratnya gini loh ya, dia kan selama ini deket sama kamu dan kamu adalah orang yang dia harap sih bisa bantu ya kalau ada kesusahan, tapi kamu juga mungkin sudah bantu kalau dia mau bicara. Tapi ini ya memang dia juga yang salah karena diem sih aku lihat ya, ini yang salah. Dia terlalu banyak diem, membiarkan masalah itu ya biarin buat nanti lah, nggak usah diceritain. Jadi kebiasaan gitu. Itu karena masalah sih yang aku lihat ya teman-teman. Dia seperti itu tuh karena dia punya masalah awalnya. Punya masalah pribadi dia dengan orang terdekatnya ya, mungkin dengan orang tuanya atau dengan saudara perempuannya atau dengan pekerjaannya. Ini yang membuat dia tuh kayak pusing gitu, kok nggak ada peningkatan, kok begini terus ya, terus ngejalanin hubungan juga malah pengen konsen ke kerjaan, malah dikata-katain terus, malah dibilang yang begini begitu. Jadi dia kayak apa ya, berniat untuk pergi ninggalin kamu pada akhirnya ya, karena kamu nggak bisa bantu buat kesuksesannya dia. Dia nggak minta harta sih kalau aku lihat teman-teman ya, dia nggak minta harta, nggak minta kekayaan, nggak minta uang, tetapi kamu dengan sukarela memberikan bantuan kepada dia karena kamu tahu dari dia bagaimana dia saat ini atau saat kemarin kalian belum lost contact ya, punya masalah dalam pekerjaan, dalam bidang yang dia pegang atau entahlah apa itu yang pernah diceritakan sama kamu. Tapi di sini mungkin ya kamu ngerasa sakit hati ya, karena dia lupa untuk mungkin berterima kasih atau berjabat tangan dengan kamu ya. Dia apa ya, tanpa bilang apa ini diganti atau enggak gitu ya, ternyata dia tinggal pergi gitu aja, seperti orang yang kalau aku lihat kamu menganggap dia adalah orang manipulatif atau orang yang hanya apa ya, memanfaatkan kamu, padahal orang ini memang benar-benar pendiam. Dia mikirnya kamu benar-benar rela, ikhlas membantu dia, tapi kamu kan di sini nggak gitu ya. Justru kamu di sini malah keluar-keluar, teriak-teriak, capek bantuin, tapi dianya malah kayak gitu. Tapi dia nggak mikir kalau ternyata kamu ngebantu itu, kamu pengen hasil yang apa ya, kayak pengen diucapin terima kasih atau pengen dikasih sesuatu dari pekerjaan yang dia jalani, dari modal yang kamu beri, misal seperti itu ya. Tapi dia nggak sadar sebetulnya ya, dia bukan lugu, tapi memang dia nggak kepikiran loh ya, dia nggak kepikiran untuk bilang terima kasih sama kamu gitu, main pergi aja. Terus kalau usahanya nggak bergerak maju juga nggak cerita, tapi kamu tahu dia nggak jalan gitu usahanya ya. Akhirnya dia pergi gitu untuk mengobati kebangkrutannya atau kegagalan dia dalam berniaga gitu ya. Aku lihat kan dia di sini kayak kesel, dia ninggalin kamu gitu ya, lama nggak sering ngobrol ya. Terus kamu di sini teriak-teriak gitu kan karena kamu meminta pertanggungjawaban atas usaha yang udah kamu lakukan. Ya dia langsung ngerasa nggak enak lah dengan perkataan atau ucapan kamu itu, sehingga membuat dia bertambah saja hatinya menjadi tidak apa ya, tidak sayang sama kamu gitu. Itu pikirannya dia, mungkin dulu sama kamu tuh kamu benar-benar ikhlas tanpa meminta pun baliknya baliknya maksudnya kembalinya lagi duit duit kamu atau apapun yang kamu kasih buat yang namanya usaha dia gitu ya. Dia pikirnya nggak ke sana gitu ya. Kalau sudah jadi pacar atau sudah menjadi pasangan mungkin tidak akan ada perhitungan, tapi kenapa kamu perhitungan gitu ya. Dia nggak nyampe ke sana pikirannya, ini yang membuat dia tambah kacau dan membuat dia kayak, wah aduh, nggak bisa netep di kamu. Akhirnya jadi memang kasus ya. Orang ini nggak tahu terima kasih, bukan nggak tahu terima kasih, tapi memang tidak terpikirkan ke arah sana gitu, nggak kepikiran ke arah sana, makanya dia main pergi gitu aja gitu. Sebenarnya dia mau nyelesain masalah, bukan mau ninggalin kamu. Dia banyak masalah itu ya, bukan ninggalin, tapi kamu yang menangkapnya itu adalah sesuatu hal yang sedang berjalan ya, yang tidak baik pada diri dia gitu ya. Kamu nganggapnya apa ya, dia punya seseorang lagi atau
cuman memanfaatkan kamu, tapi dia mikirnya juga nggak ke arah sana gitu, nggak ke arah kamu pingin diganti. Jadi shock gitu kan, akhirnya dia kayak yang tadinya cinta banget berkurang ya teman-teman ya, karena dia udah capek dengan mikirin kerjaan dan hasil dari keuntungan kerjaannya belum ada, di ketambahan dari ucapan kamu, jadi dia kayak akhirnya dia nggak peduli sama kamu gitu ya, bukan dia nggak chat tapi kayak dia benci loh gitu loh digitukan, karena dia sebenarnya malu ada di posisi hal tersebut. Dan aku lihat memang di sini ada King of Pentacles ya teman-teman. Orang ini tuh kayak egois memang kalau aku lihat, pinginnya mentingin diri sendiri, yang penting dirinya dia dulu nih terlengkapi segala sesuatu kebutuhannya, apapun yang dia butuhkan, apapun yang dia inginkan dia bisa dapatkan, dia bisa beli, tapi dia nggak mikir dulu itu hasil modal dari kamu ataupun support dari kamu, dia nggak kepikiran ke sana. Jadi dia tidak memberikan suatu hadiah atau apapun atau ucapan kepada kamu, sehingga eh, menganggapnya itu hasil usaha dia gitu, menganggapnya kamu ya emang ikhlas bantu dia, tapi kamu enggak ya, kamu ngerasa kaget dengan kelakuan dia seperti itu. Memang orangnya nggak peka banget sih ya, karena terlalu materialistis bukan, jadi kayak ngerasa itu usaha dia gitu ya, dia ngerasa dia pintar, karena memang aku lihat orangnya pintar, cerdas, bijaksana ya, pendiam gitu, aku lihatnya begitu. Tetapi dia nggak punya perasaan gitu loh. Dia kan punya pasangan nih, punya pacar nih, harus dibahagiakan dulu dong, kasih dong gitu kejutan apa, atau membelikan suatu hal yang nggak usah gede-gede, nilainya nggak juta-jutaan, tapi kamu pingin tahu dia bisa ngasih apa sih sama kamu, ternyata enggak. Emang so egois itu orangnya, King of Pentacles guys, dia mikirin dirinya sendiri, yang penting dia terpenuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin beli gitu ya, tapi dia nggak mikirin kamu, tapi dia bisa sampai mamerin apa yang bisa dia beli dari hasil usahanya ke kamu. Gimana nggak sakit coba? Ya, gimana nggak sakit coba? Ya, dia santai dengan eh saat ini keadaan dia mulai membaik, dia santai gitu loh. Justru dia malah ngejauhin kamu karena kamu mengganggu kreativitasnya dia dan banyak ngomong gitu ya. Sebenarnya kamu memberikan batasan-batasan agar dia selamat dari sesuatu hal yang tidak dia inginkan atau yang kamu udah prediksi. Kamu di sini punya apa ya, kalau aku lihat ya, kamu juga walaupun cerewet tapi daya tangkap kamu tentang sesuatu hal di masa depan itu langsung kedetek gitu loh. Makanya kamu selalu bukan menggurui dia, tetapi kamu selalu wanti-wanti ke dia untuk hati-hati, jaga diri gitu ya, karena takut sesuatu hal yang terjadi yang membuat dia tidak bisa naik lagi, nggak bisa stabil lagi, tetapi dia lupa ya, dia egois. Dia tidak memikirkan kamu pada akhirnya ya. Oke, kalau aku lihat seperti ini, memang dia masih membutuhkan kamu kalau aku lihat ya. Selamat ya, karena masih ada Two of Cups ya. Perasaan dia masih sama sama kamu, masih sayang, masih mencintai kamu ya. Dia juga apa ya? Kalau aku lihat kamu nggak boleh cuek, nggak boleh diem sama dia. Tapi kalau dia berhak cuek, berhak diem sesuai moodnya dia. Kalau dia mau ngomong sama kamu ya baru ngomong. Kalau dia nggak mau ya nggak mau. Dia maunya kayak gitu. Tetapi kalau kamu diem, kamu nggak perhatian, kamu nggak cari tahu dia, dia marah. Yang boleh begitu cuman dia, ya. Yang boleh cemburu hanya dia. Kamu tidak boleh cemburu, tidak boleh usil, tidak boleh panikan, tidak boleh urusi kehidupan dia, tetapi kamu dikontrol oleh dia. Ya egois banget kan? Di sini dia butuh kamu. Dia kalau lagi butuh kamu, dia cari kamu. Kalau mau disayang, dia cari kamu. Tapi kebanyakan apa? Dia butuh kamu di saat sesuatu yang sedang urgent ya. Sesuatu yang memang butuh uluran tangan kamu dan hanya kamu yang bisa ngasih jalan gitu. Ya, entah itu apa, kamu yang tahu loh. Kebebasan atau bukan. Kayak mungkin dia lagi butuh misal ya,
Dia pingin punya suatu tempat yang untuk kebutuhan dia ya, untuk keperluannya dia gitu ya. Terus dia sharing sama kamu, terus kamu bantuin dia. Nah, udah gitu dia lupa lagi tuh, nggak bilang minta maaf, nggak bilang makasih gitu, atau enggak membelikan misalkan ya jam tangan atau ikat rambut atau atau gelang tangan karet gitu ya buat kamu sebagai ungkapan terima kasih atau apa, enggak, dia nggak ke arah sana, enggak ya. Dia justru lebih memikirkan peningkatan kualitas dirinya lebih baik, lebih 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 dan lebih setiap harinya, tanpa mikirin kamu orang yang sudah membantunya. Tapi perasaan dia sayang sama kamu gitu, dia sayang sama kamu, dia sayang sama kamu ya. Dia apa ya, nggak rela kalau kamu sampai dimiliki oleh orang lain ya. Bahkan mungkin kalau kamu punya pacar lagi, dia nggak sanggup buat mendengar bahkan melihatnya. Kenapa? Karena kamu adalah asetnya dia gitu loh ya. Ini bukan manipulatif ya, tetapi memang cinta ini berdasarkan adanya usaha atau adanya finansial di dalam perjalanan percintaan ini. Kalau tidak ada finansialnya, tidak ada perhatian finansialnya, tidak ada kemajuan finansialnya, maka percintaan ini nggak akan maju ke tingkat eh, pernikahan seperti ini ya. Hari ini sebenarnya judulnya seperti itu harusnya ya, hubungan dengan apa ya, latar belakang hubungan kalian adalah tentang finansial ya. Seperti itu gitu loh. Kalau bagus di sana maka akan bagus semua, apa ya, maka akan baguslah pemikiran dia, kamunya adem ya karena dia mikirnya selalu baik, hatinya adem, jadi kamu juga keikutan adem. Kalau dia panas kamu ikut panas ya. Jadi di dalam hubungan percintaan ini aku lihat lebih kental kepada hal-hal yang berbau tentang pekerjaan atau tentang usaha ya. Kalian tuh kayak kerja sama gitu, tapi apa ya, nggak bisa berpisah. Kalau berpisah pasti omset turun ya, keuntungan benar-benar nggak kelihatan sampai modal kepake lagi buat makan. Tetapi kalau kamu em, apa ya namanya, aduh, aku kok jadi lupa sih. Aku tuh suka lupaan loh ya. Kalau aku lihat di sini, misalkan, eee, asmara kalian tuh dipenuhi dengan bumbu, apa ya, percintaan seperti orang normal gitu, mungkin nggak akan seperti ini gitu ya. Mungkin kalau orang normal banyakan cemburu sih, tapi kalau ini di kalian nih kebanyakan pekerjaan sih ya. Kalau pekerjaan kalian sukses, lancar, pasti kalian ketemunya bahagia, senyum-senyum, happy ya. Tapi kalau kalian nggak lagi bagus gitu ya, penjualannya atau dagangannya, ya bikin dia melempem juga. Dia juga banyak kayak apa ya, menutup diri lah, nggak pernah cerita karena banyak kerugian-kerugian yang dia hasilkan ya di saat kalian masih komunikasi gitu. Di sini ada Seven of Pentacles ya. Oke, bener kan? Dia tuh sambil nunggu usahanya jalan, berkembang ya, dan ada hasil lah dari segala usaha yang dia urus ini gitu. Tetapi selain dia mikirin soal usaha dan kerjaan dan uang, dia juga sebenarnya nunggu kamu gitu ya. Nunggu kamu bisa datang lagi ke dia. Meskipun mungkin dia baik-baik aja tanpa kamu karena dia punya uang ya. Ini juga usaha dari kamu sebenarnya awal mulanya. Tetapi tetap saja dia nggak bisa sebenarnya bagus dan baik kalau tidak ada kamu di dalam energi hatinya. Kalau dia lupain kamu, nggak ada energi itu di hati dia, ya kayak aneh aja ya, bisnisnya kayak nggak jalan gitu, nggak banyak orang beli, sepi gitu ya. Dan aku lihat memang tanpa adanya kamu di sisi dia ini bisa membuat dia kayak nggak ada yang support soalnya. Jadi kayak gampang banget, mudah banget baperan, banyak pikiran, gampang tersinggung. Ini juga yang menyebabkan dia kayak nggak selamat gitu loh ya hidupnya, banyak masalah terus karena dia memang butuh support
ya please, dia benar-benar butuh support dari kamu, butuh ya semacam bantuan lah dalam hal materi, bukan cuman semangat aja, tapi itu ya kalau kamu nggak ada, kalau tanpa adanya ikut campur tangan kamu, mungkin dia juga belum akan menjadi seperti sekarang ya, hidupnya lumayan seperti kayak stabil lah keuangannya, membuat dia itu kayak nyaman berjauhan sama kamu tanpa komunikasi, sedangkan kamu udah was-was, udah gelisah ya, tetapi dia tidak memikirkan hal tersebut ya. Dan aku lihat saat ini dia ke depannya mungkin ya akan sama aja sih sebenarnya. Karena memang orangnya susah banget buat belajar, susah banget untuk mengerti, pasti nanti sama aja. Seperti karakter yang saat ini kalian atau saat itu kalian kenal, ya nggak berubah. Memang dia nggak bisa mikir ini adalah atas bantuan orang lain. Ini adalah atas petunjuk dari orang lain. Nggak kayak gitu. Dia ngerasa dah bahwa dia bisa sendirian ya. Oke, kita lihat saat ini teman-teman untuk zodiaknya ya, dipengaruhi oleh apa aja, dan teman-teman semuanya tidak perlu terlalu tegang ya dengerin berita video tarotku hari ini ya, biasain aja, jangan terlalu terpengaruh daya pemikiran dari orang lain, pandangan dari orang lain yang menyebabkan kalian akhirnya bubaran dalam pernikahan atau pacaran ya. Jadi kamu yang tahu seperti apa sikap pasanganmu, jadi hindari untuk bicara yang kasar gitulah ya, jangan, karena kalau udah dikasarin dia sedih dan dia nggak bisa berbuat apa-apa karena semangatnya adalah kamu ya. Oke guys, di sini ada zodiak Aquarius. Ada energi dari planet Saturnus, planet Mars, Venus, Jupiter, Neptune, Moon, dan Air ya. Kita cek dulu teman-teman seperti apa dan bagaimana pengaruhnya di dalam pembacaan kita hari ini. Ya teman-teman ya, di sini kan ada zodiak Aquarius, Saturnus, Mars, Venus, Moon, Earth, Jupiter, Neptune ya. Untuk status nih ada, aku bisa langsung ngomong zodiaknya aja ya teman-teman ya. Ini ada dari Capricorn dan Aquarius ya, yang pasti udah barang kalian udah pada tahu ini apa ya, mengatur atau melambangkan disiplin, tanggung jawab, dan terstruktur ya. Dan juga ada Mars, itu planet aksi yang menguasai Aries dan Scorpio gitu kan. Ini juga menentukan energi untuk mengambil tindakan, bagaimana dia bisa bertindak, bukan cuma berpikir untuk bisa mendekati kamu ya. Lalu di sini juga ada Venus ya, Taurus ini adalah planet cantik ya, dikuasai oleh Taurus dan Libra, melambangkan cinta, keindahan, dan pendekatan terhadap hubungan. Dia kurang di pembacaan kita hari ini kurang pendekatan ya, kurang ada apa ya, kalau aku bilang tuh kalian tuh kurang quality time, jarang ketemu, jarang bermesraan, jarang ketemuan langsung tatap muka, ini yang menyebabkan pasti banyak banget masalah ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang kena hubungan LDR, udah pasti masalahnya bisa setiap gonta-ganti pacar pasti dengan masalah yang sama ya, karena kurangnya ya pendekatan gitu, karena harus ada pendekatan selalu, harus ketemuan terus, nggak harus seminggu sekali, tapi sebulan sekali itu udah harus, karena itu untuk menjaga keamanan, stabilitas asmara kalian gitu ya. Oke ya, ekonomi aja. Oke, ada Moon di sini ya. Kalau energi bulan tuh biasanya untuk Cancer dah ya, karena dia mengatur suasana hati gitu, naluri gitu. Dia pakai naluri itu mungkin lebih ke
si apa ya, orang ini ya, taunya kamu baik aja, padahal kamu juga butuh pengembalian apa yang udah kamu kasih, pingin ada sesuatu yang bisa dia kasih ke kamu, ternyata enggak, ya. Selugu itu kah atau memang dia benar-benar nggak tahu? Oke, di sini Cancer ya. Kalau untuk Aries sendiri ya, ini Gemini sama Virgo ya. Karena dia punya harusnya memang di sini aku lihat memang ini bisa dibilang energi ini memberikan kayak saran buat si pembacaan kita hari ini, yaitu tentang komunikasi ya, kecerdasan, cara kita memproses informasi, sehingga kalau kalau cuman orang yang kamu sayang ini orangnya pendiam, pinter, tapi kalau dia nggak bisa ngobrol, sama aja nggak akan nyambung, kalian tuh nggak bakal bisa sejalan, sepemikiran, pada akhirnya jadi bener-bener hancur berantakan ya, nggak bakalan bisa begitu. Kalau dianya jago ngomong tapi nggak mikir juga jelek, kalau dianya jago mikir tapi nggak jago ngomong juga jelek, tapi harus seimbang gitu ya. Teman-teman ngerti nggak sih maksud gue? Aduh, beneran ya. Ah, nggak jelas, aduh nanti aku dimarah-marah lagi. Yes. Oke, lanjut kita ke Neptune. Neptune udah belum ya teman-teman? Ya, kalau di Neptune sendiri di sini kalau aku lihat ya ini untuk Sagittarius ya. Dan apa ya? Kalau aku lihat sih teman-teman mungkin bisa salah ya, ini Pisces ya, ini Pisces, sorry sekali teman-teman ya. Kalau aku lihat gini, planet ini tuh emang setiap bulan kan selalu beredar ya, pasti banyak mempengaruhi pada setiap racing kita. Udah pasti itu masalah yang terjadi tuh kayak gitu terus pasti, karena pengaruh-pengaruh juga pekerjaan, bagaimana mental kita, makanya mental ini jaga, dibahagiakan. Kamu jangan terlalu sayang sama duit. Kalau kamu suka makan apa, beli gitu loh. Kalau kamu mau ngasih orang, kasih. Jangan terlalu apa namanya tuh, jangan terlalu kayak perhitungan sama diri sendiri sama orang lain, jadinya susah nanti rezekinya ya. Jadi bebaskan hal itu biar kamu tuh dimudahkan rezekinya ya, biar terus bertambah rezekinya. Jadi jangan terlalu mikir ya, nabung ya, pada akhirnya nanti kamu lihat pasangan kamu di sana nggak mikirin kamu, dia mikir diri sendiri, dia nanti jadi pak cantik, jadi ganteng gitu ya, berprestasi, kamu enggak, karena kamu mikirnya nabung gitu kan, tapi nanti juga kepake sih kalau kamu udah disakitin. Tapi jangan nunggu disakitin ya, nanti bahaya ya. Bahaya, kamu nanti nggak bisa mikir ya. Tapi kalau orang punya uang katanya kalau disakitin nggak masalah. Iya, aku nggak mau sih. Kalau kata orang itu Maya, kalau aku nggak mau sih, maunya balance dalam kehidupan ini. Mau baik-baik aja. Ih, nggak mungkin dong baik-baik aja, pasti ada masalah. Iya, tapi kan nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita kan nggak boleh ngomong sembarangan ya. Tidak boleh ngomong asal-asalan. Nanti dia didoa, didengarin oleh semesta, terus dikabulkan, dibenarkan. Ih, jangan sampai, aku nggak mau ting bating. Pokoknya kita nggak boleh berpikiran yang negatif ya, selalu berpikir positif untuk mendapatkan hasil yang baik di masa depan, adalah hasil dari buah pemikiran kita. Kalau kita berpikir baik maka akan baik, meskipun ada banyak masalah pasti cepet jalan keluar. Tapi kalau kita berpikir buruk, meskipun ada jalan keluar tetap aja susah, nggak bisa selesai masalahnya ya, karena pikirannya buruk terus. Oke, bagaimanakah nanti kamu dan dia ke depannya setelah lama tidak komunikasi? Oke, kita ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimanakah ke depannya? Di sini ada The Hermit ya. Oke, kalian akan diem-dieman, tidak saling komunikasi, itu benar kan? Sekarang kalian lagi diem-dieman, tidak saling komunikasi, introspeksi diri, kamu mikir mungkin dia kurang perhatian, dia mikir kamu perhitungan. Wah, capek dong ya. Di sini ada Seven of Wands, dia berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk bisa ngelupain kamu. Enggak. Di sini dia berusaha untuk
pingin membuktikan sama kamu, pingin ngebuktiin ya, dengan omongan kamu kalau mungkin, dia nggak bisa dengan usaha dia berhasil, dia nggak bisa berkualitas dengan usaha dia. Dia ingin membuktikan itu kepada kamu karena selama ini kamu mungkin selalu banyak, mengatakan itu hasil aku, itu adalah atas bantuan aku, itu dari aku. Jadi dia pingin membuktikan sama kamu, bekerja keras ya, untuk melihat kamu dengan mata kamu kalau dia itu bisa berkualitas tanpa kamu. Saat ini dia diem, tidak mau deketin kamu, tidak mau mencari kamu, ya, karena dia mau berusaha, eee, apa ya, maju tanpa adanya kamu. Ini dia lagi usaha nih, dia mau usaha, dia malah berpikirnya aneh kan teman-teman, ya. Lost contact bukannya dicari kamunya, tapi justru dia malah mikir, "Oke, aku buktiin kalau aku bisa nih, kamu udah ngatain aku begini-gini." Jadi ke sana dia mikirnya teman-teman, ini orang nggak tahu ya, dia pinter apa enggak sih? Mikirnya kayak gitu ya. Jadi tidak terpikir ke arah, "Oh iya ya, aku harus ngedeketin kamu, usahain bagaimana kamu kembali lagi ke aku." Enggak. Ya, kamu udah bicara kemarin seperti itu. Misalkan kamu tuh udah ngasih dia banyak modal untuk kerja dia, akhirnya dia sukses, ternyata kamu menunggu gitu kan. Dia mau ngasih apa nih sama kamu? Dia nggak ngasih apa-apa gitu. Akhirnya apa? Dia berusaha sendiri daripada nanti dia dihina, dikatain sama kamu gitu kan. Semua dapat dari kamu, ini dari kamu, ini dari kamu. Makanya dia tidak mau seolah-olah dia tidak apa ya, tidak berusaha di situ. Nah, kan justru harusnya dia mikir kalau tanpa ada kamu untuk memberi jembatan mungkin sampai saat ini dia nggak ada ide untuk kerjaan itu gitu ya. Mungkin dia nggak punya pekerjaan, tetapi karena adanya kamu dia ada ide dalam hal pekerjaan. Nah, pekerjaan itu ya kan tidak akan ada tanpa adanya ide kamu gitu. Tapi dia ngerasa itu karena rezeki dia. Jadi dia nggak mikir itu ada, kerjasama lah intinya atau ada kebaikan atau ya bisa dibilang terima kasih gitu ya atas petunjuk, tapi dia nggak mau bilang itu adalah petunjuk, tapi itu adalah, rezekinya dia dan itu menjadi, apa ya, sebuah, kalau aku bilang hadiah dari semesta buat dia untuk menjadi, ladang, apa ya, ladang rezekinya. Jadi dia nggak pernah mikir ke arah kalau kamu itu ngebantu, enggak, dia nggak kepikiran lah. Makanya dia kenapa lost contact, karena dia keras kepala, kamu juga ngerasa sebel sama dia kan, karena dia ngerasa dia tuh, apa ya, ya sebatu itu gitu loh. Tetep aja kalau kamu salah ya kamu yang harus minta maaf, kalau dia salah ya kamu lagi yang minta maaf ya, nggak boleh dia dan dia nggak pernah ngaku kalau dia salah. Di sini ada ten of wands, bagaimana nanti ke depannya kamu dan dia. Aku lihat lagi teman-teman ya, dia berusaha terus untuk bekerja ya biar sukses. Tapi apa yang dilihat, hasil usahanya apa, lihat ini teman-teman ya. Dia sudah berjuang mati-matian kalau aku bilang ya. Dia betul-betul, sedang pingin mendirikan sebuah tempat yang mungkin dia pernah, eee apa ya, bukan janjikan, pengen pamerin sama kamu nih hasilnya loh, tanpa kamu, malah gitu dia, ya. Di sini dia lagi usahain itu, dia mau pamer sama kamu, ya. Ya walaupun aku lihat itu sedikit, tapi hasilnya lama-lama akan banyak dan apa yang dia omongin itu emang akan kejadian ya. Tetapi dia banyak kelelahan secara mental dan batin. Dia nggak ada bahagia nih teman-teman. Karena apa? Karena keras kepalanya iya, terus ngerasa banyak beban terus gitu loh. Ngerasa disalahin terus sama kamu, ngerasa kurang terus. Padahal dia di sini udah istilahnya sudah semakin membaik, semakin stabil. Tetapi aku lihat pada orang ini ya, kedepannya semakin berat ya, semakin berat apa yang ingin dia capai, semakin berat sekali. Karena apa? Karena dia selalu menengok kamu, selalu mencari kamu gitu ya. Karena dia sendiri mentok sebenarnya usahanya ya. Dia begitu terus tapi nggak bisa bergerak, mentok. Dia hanya menghargai orang yang bisa memberikan dia lebih gitu loh ya. Dia menghargai orang yang bisa memberikan dia lebih. Kalau tidak ya,
ditengok aja enggak gitu. Bagaimana dia mau komunikasi sama kamu lagi gitu. Dia justru lagi menunggu kamu memberikan perhatian sama dia. Jadi dia nggak akan mau nyari kamu gitu loh. Ya nggak akan ngehubungin kamu. Kalau kamu di sini tidak berkontribusi untuk kehidupannya dia gitu loh. Kamu nggak ada apa ya namanya ya? Kamu nggak ada usaha apa-apa buat dia, kenapa dia harus bertanggung jawab gitu, kenapa dia harus ingat kamu. Orangnya segitu bebelnya, bikin mungkin capek nggak kamu sama dia itu, pasti berantem aja. Karena hal-hal kayak gini aja dia bikin besar, bikin ribut gitu. Ya, bukan soal cinta ribut, tapi soal pekerjaan dan ini punya saya dan itu punya kamu. Enggak, egonya gila tinggi banget ya guys. Dan di sini ada the star ya. Aku lihat memang dia dan kamu ya masih punya hubungan jangka panjang ya. Meskipun hubungannya kayak gini, lost contact, nggak pernah komunikasi, tapi aku yakin 100% kalian akan terhubung kembali gitu ya. Apalagi ini marahannya karena seperti ini. Meskipun aku lihat dia kayak masuk banget ke dalam hati sih, tetapi di sini kamu udah maafin, makanya kamu ketawa mungkinnya dengan kejadian ini, tapi kamu justru kayak kasihan sama dia ya sampai segitunya gitu loh. Nggak paham, nggak nyatu sama pikiran kamu, akhirnya kamu ngalah ya, kamu ngalah. Dan akan terjadi komunikasi lagi ya tentu, karena kamu juga merespon dengan baik dan kamu tidak membenci dia, kamu profesional gitu, kamu tahu dia siapa, dia bagaimana, jadi kamu nggak terlalu mau mementingkan kamu menang, jadi mengalah ya, karena kamu juga masih sayang sama dia dan kamu juga selalu mendoakan dia semoga dia menjadi benar-benar pintar secara spiritual, pintar secara pikiran ya, nggak cuman ngomong aja gitu ya, nggak sering berselisih paham karena nggak pernah nyambung, tidak sepemikiran dan tidak sejalan. Oke, di sini ada Queen of Wands ya. Oke, kedepannya seperti apa? Udah pasti goal. Kalian berdua itu nggak akan terpisahkan kalau aku lihat. Ya udah terserah deh, masalahnya emang sama gitu tapi dia dan kamu tuh nggak bisa terpisahkan sampai mungkin suatu saat kalian bertemu dan berjanji untuk saling berpisah, mungkin bisa jadi itu terjadi dan berpisah. Tapi kalau kamu ketemu dan masih terus bersama juga akan terus gitu. Kalau aku lihat dia juga sayang, tapi memang apa ya, dia butuh kamu support, dia butuh support aja sebetulnya sekarang ya, karena dia udah nggak mau lagi yang namanya materi, dia hanya butuh support gitu loh. Karena secara mental dia lemah dan dia orangnya nggak percaya dirian gitu, jadi harus ada kamu. Dan di sini kamu juga orangnya yang malas, karena kamu sebenarnya pengen digoda, pengen dirayu, pingin dicumu, tapi dia nggak paham harus kamu dulu, makanya kamu pengennya ketemu atau di sini aku saranin ketemu gitu lah. Dengan ketemu itulah obatnya, sebulan sekali, 2 bulan sekali, jangan sampai nggak sama sekali, itu bahaya ya, itu bahaya dan akan rusak. Apalagi LDR itu nggak semua orang bisa ngejalaninnya ya teman-teman semuanya. Oke, kita lihat inisial hari ini dalam pembacaan kita. Ada yang resonate kah dengan pembacaan ini? Kalau tidak ya udah nggak apa-apa ya, ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruk-buruk. Ya enggak guys. Oke. Guys, aku tuh minta doanya sih dari kalian. Aku tuh orangnya pelor loh, matanya tuh ngantuk kan. Aku tuh hobi tidur. Lihat guys, aku nggak ngerti kenapa aku kayak gitu. Tapi kalau malam aku bisa sampai pagi melotot. Kalau udah pagi sama aku nggak bisa. Aku ngantor ya, dulu tuh ngantor. Aku ngantor hampir 15 tahun. Ya. Terus sekarang kan punya usaha sendiri gitu kan. Wah, jadi lebih enak. Tapi kecanduan tidurnya. Tapi aku sesuai target gitu, jadi nggak pernah yang namanya apa namanya kekurangan gitu ya. Astungkare rahayu ya, selalu dalam lindungan seperti itu, karena ada plan dan jangan sampai gagal guys. Plan itu penting banget soalnya buat aku. Kalian gimana? Kalau kalian seperti apa? Kalau aku kayak gitu.
Aku orangnya bodo amatan, ya bodo amatan, tapi aku nggak pernah nyakitin orang, nggak boleh. Aku nggak pernah kepo. Iya, terus kalau ada yang apa namanya teman-teman nyampein cerita hal-hal yang nggak enak tentang siapapun, tentang perider, pelintrik, ya yang kurang bagus, yang nggak baik, aku nggak pernah dimasukin ke hati apa digosipin lagi nggak. Aku selalu percaya semua kekurangan dan kelebihan hanya yang memberikan yang adalah semesta ya. Semua kita kembali lagi pada orangnya masing-masing ya. Ada banyak orang yang mengatakan palsu, ada banyak orang yang nggak bisa baca, ada banyak orang yang begini begitu, semua terserah ya. Karena rezeki itu di tangan Sang Maha Kuasa ya, kita harus berbaik terus, makanya jangan lepas dari yang punya kehidupan ya. Biarkan orang-orang di sana berkata-kata yang enggak, kita dikasih tahu, jangan ikut menyampaikan. Karena itu karma loh, karma itu wow, dahsyat, dahsyat banget. Itu pasti akan menimpa kita. Aduh guys, aku tuh kalau ngomong ya pasti akan menimpa kita, makanya kita tuh nggak boleh apa ya, kalau kita pinter ya jangan sok pinter, kalau kita bodoh jangan kebodohan banget, ya tengah-tengah aja ya. Bukannya mau cari aman, tetapi inget jangan saling mengganggu, nggak boleh ya. Kita masih panjang urusannya di dalam kehidupan ini. Nanti belum lagi menikah, belum lagi punya anak, belum lagi punya, wah harus dipikirin hal itu ya. Itu penting banget. Satu gerakan jahat kita akan dibalas beribu-ribu kejahatan. Ih, ngeri banget kan? Ntar minta ampunnya seumur hidup dan kita susah buat jadi orang, pengen orang kaya kan. Jadi harus nggak usah kepoan sama orang lain, gak usah ikut-ikutan lah, banyak baca buku, banyak cari alternatif lah ya, misalkan kursus privat lah ya, supaya kalian tuh bisa lebih mendalami sesuatu yang kalian punya ya. Setelah pintar nggak usah ngomongin orang, jangan membanding-bandingkan, nggak perlu ya, jangan. Karena apa, nanti kan si pembacanya sendiri nanti yang ngerasa gitu, saya nyaman sama orang ini ya, yang gitu. Cukup jangan ngasih tahu yang jelek-jelek, udah biarin aja sampai di kamu aja ya, sampai di kamu, jangan diteruskan ke orang lain, bahaya guys, ke anak cucu. Ingat, anak kita nanti yang akan dapat menerima ancamannya. Bye bye semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dah.